Jadi di video kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai soal TOEFL. Namun sebelum itu kita akan mengerjakan 10 soal TOEFL terlebih dahulu, kemudian lanjut ke pembahasannya. Okay, so without any further ado, let's get started. Ini kita langsung aja fokus ke verb are characterized. Nah, maka kita memerlukan konektor jika ingin menempatkan verb setelahnya. Nah, kita lihat ke pilihan yang B, ini tuh salah karena maknanya kurang tepat. Kalau semisal dimasukkan ke dalam soal, maka artinya akan menjadi seperti ini. Pola cahaya ketika menarik mata penonton. Jadi kayak kurang enak atau kurang tepat aja. Nah, sedangkan pilihan yang C itu juga salah karena attraction ya, attraction itu adalah noun, sedangkan kata which atau konektor which itu harus diikuti dengan verb sebelum bertemu dengan noun the viewer's eye. Jadi pilihan yang C itu juga salah. Nah, sedangkan pilihan yang D itu juga salah karena tidak ada konektor sehingga nantinya akan menjadi double verb. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah yang A, that attract. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu nih perbedaan dari another dan other, oke? Nah, pertama, menurut Cambridge Dictionary, other memiliki arti yang lainnya. Dalam penggunaannya di kalimat, kata other tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata penuh. Nah, oleh karena itu, other selalu diikuti dengan noun yang ditunjuknya. Nah, lebih gampangnya, other itu membicarakan tentang sesuatu, baik itu orang ataupun yang lainnya, yang tidak termasuk ke dalam pembahasan sebelumnya. Contohnya nih, other people may hate you. Other people. Other diikuti dengan noun people. Tuh, dan bahasan ini mungkin belum dibahas sebelumnya gitu. Lanjut ke another. Another adalah padanan kata yang setara dengan kata other. Nah, bedanya another ini khusus digunakan untuk benda yang lainnya, namun lebih kepada sesuatu hal yang one more atau lebih dari satu atau yang berbeda gitu. Dengan jumlah singular, oke? Another itu singular. Nah, sedangkan other ya, other itu bisa digunakan baik untuk benda singular maupun plural. Oke, other bisa singular ataupun plural, sedangkan di another itu hanya singular aja. Nah, berbeda dengan other yang harus diikuti dengan noun, another ini bisa kita pakai dengan menggunakan noun atau tanpa menggunakan noun di belakangnya. Nah, lebih gampangnya, another ini membahas sesuatu hal yang mungkin sama atau berbeda dari apa yang sudah dipikirkan sebelumnya, gitu ya. Contohnya nih, can I have another piece of brownies? Gitu. Can I have another piece of brownies? Gitu. Jadi, konteksnya ini mungkin berbeda dari sebelumnya secara spesifik gitu. Nah, dari soal di sini, jawaban yang paling masuk ya, yang bisa masuk itu jawaban yang A, B, ataupun yang D. Another pants, other pants, atau another pair. Nah, kalau kita lihat dari arti soalnya, karena celana pertama tidak pas, dia meminta bla bla bla. Dan jawaban yang paling tepat adalah sepasang celana yang lainnya atau they ya, another pair. Oke. Nah, lanjut ke soal yang ketiga.
Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dua hal, yaitu penggunaan dari present perfect tense dan juga perbedaan dari should dan must. Nah, kita harus tahu dulu nih perbedaan dari should and must. Nah, should and must ini itu sama-sama mengungkapkan suatu kebutuhan gitu ya. Nah, tapi penggunaan istilah di dalam kalimat ini tuh bisa mengubah keseluruhan arti kalimat gitu. Nah, istilah mas biasanya digunakan untuk menyatakan persyaratan atau kewajiban yang tidak dapat dihindari. Jadi mas itu kayak wajib banget. Nah, sedangkan should itu digunakan sebagai kemungkinan, kewajiban, saran, rekomendasi, atau suasana hati yang tidak biasa atau yang luar biasa gitu. Jadi should itu hanya saran saja, sedangkan must itu kewajiban gitu. Nah, lanjut kita akan bahas tentang present perfect tense. Nah, present perfect tense itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan memiliki konsekuensi hingga saat ini. Untuk rumusnya itu ada subject plus has atau have plus past participle or verb 3 dan object. Nah, dilihat dari soalnya ada he should bla bla and he must bla bla. Nah, otomatis jawaban yang paling mendekati dengan jawaban yang benar adalah yang B dan yang C. He should have dan he must have. Kalau dilihat dari konteks jawabannya, itu jawaban yang paling tepat adalah he must have studied last night atau yang C. Karena John ini dapat nilai yang tinggi karena dia pasti sudah belajar kemarin malam gitu. Lanjut ke soal yang keempat. Keempat. Nah, di soal ini itu termasuk short answer atau jawaban pendek untuk menanggapi positive statement atau pernyataan positif dan mengatakan short answer itu berarti seseorang merasakan atau melakukan hal yang sama dengan orang lain. Rumusnya ini ada so plus auxiliary plus subject or pronoun gitu. Jadi contohnya so do I gitu ya. Nah, auxiliary verb itu apa aja sih? Ada is, am, are, do, does, did, was, were, has, have, and will. Contoh, Henny is tired, so am I. Rani likes tea, so does Rudy. I wrote some essays last night, so do I, and many more. Nah, dilihat dari soal ini, kira-kira apa jawabannya? Iya, betul yang D. So does Florida. Jadi artinya kan California ini sangat bergantung pada pendapatan dari tanaman buah-buahan. Dan begitu juga Florida. So does Florida. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, lanjut ke soal yang kelima. Bla 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 because bla bla bla. Nah, perlu kita ketahui kalau setelah because ya, konektor because itu harus ada subjek dan verb karena sudah termasuk ke klausa lain. Dilihat dari pilihannya A, B, C, dan D, jawaban yang paling mendekati adalah yang A dan B. They have dan it has. Sedangkan yang C dan D itu salah karena depannya itu didahului keterangan dulu, bukan yang subjek. Nah, kita teliti lagi jawaban yang A dan yang B. Jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Kenapa begitu? Karena pada jawaban yang B itu ada keterangan it has less money and fewer volunteers than. Itu. Jika ada kata then, maka kata sebelumnya itu pasti ditambahi dengan kata dengan imbuhan IRR. Few jadi fewer. Gitu.
Sedangkan pilihan yang A tidak ada imbuhan ER sehingga salah. Jadi untuk soal ini, jawaban yang paling benar adalah yang B. Lanjut ke nomor Oke, lanjut ke nomor 5. Nah, di soal ini kita tahu nih kalau setelah because ya, setelah konektor because itu harus ada subject and verb. For example, we were bored, we sudah subject, were bored sudah verb, because the speech is too long. Nah, setelah because itu harus ada subject and verb. Speech is too long, gitu ya. Nah, di soal ini itu ada dua jawaban yang mendekati jawaban yang betul, yaitu yang A dan juga yang B. Karena yang A dan yang B ini mengandung subjek dan juga verb. Akan tetapi, jawaban yang paling betul adalah yang B. Kenapa begitu? Karena di kalimat yang B itu ada kata-kata then, ya, then. Nah, peraturan ketika suatu kalimat ada kata then, itu sebelumnya harus ada satu kata yang ditambahi imbuhan er, gitu ya. It has less money and fewer volunteers than bla bla bla. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke nomor 6. Nah, ini nih. Di pembahasan soal ke nomor 6, itu kira-kira apa jawaban yang betul? Nah, kita bedah terlebih dahulu ya. Jawaban yang A, ya, yang A itu salah karena modal must itu tidak boleh ketemu tuh. Jadi must to teach itu nggak boleh, salah gitu. Sedangkan pilihan yang C itu salah karena because of ya, kalau semisal because of itu merupakan preposition yang butuh object phrase bukan clause, bukan klausa. Jadi yang C salah. Nah, sedangkan yang D ya, itu salah karena yang dia maksud itu he will have taught a class, bukan he will have teaching a class gitu. Jadi yang D itu salah. Nah, jawaban yang paling betul adalah yang B. He will be teaching a class. Oke, lanjut ke soal nomor 7. The teachers have had some problem deciding bla bla bla. Nah, untuk pembahasan soal ini sama seperti soal nomor berapa tadi ya? Sama seperti soal nomor 5. Ya. Jadi, dalam soal ini itu butuh konektor. Dan setelah konektor, itu harus ada subjek dan juga verb gitu ya. Nah, dari beberapa pilihan di sini, kita bisa tahu nih kalau setelah kata when, itu harus ada subjeknya. Nah, di sini yang ada subjeknya itu yang C dan yang D. When, subject verb, when, subject verb. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang C. When they should return. Gitu. Karena kalau yang D itu kurang tepat ya, karena ada the time sebelum when. Nah, lanjut ke soal nomor 8. The changes in the city have occurred, bla bla bla. Nah, jawaban yang paling tepat itu yang B, rapidly. Karena setelah kata kerja have occurred, itu harus diikuti dengan adverb. Salah satu pilihan kata yang merupakan adverb itu rapidly. Ya. Nah, pilihan yang C, yang fastly, itu salah. Karena bentuk adverb yang benar dari kata fast, itu ya fast. Bukan fastly. Gitu. Baik, nggak usah lah baik.
aku cek naik le. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal ini kira-kira mana jawaban yang betul? Ya, jadi ini tuh termasuk kalimat perbandingan ya, di mana mobil milik John ini ingin dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Nah, maka dari itu, kalimat ini perlu menggunakan struktur perbandingan, yaitu S bla bla bla, S bla 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 gitu. Dan S bla 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 S itu terdapat pada jawaban yang D. John said that no other car could go as fast as his car. Recording in. Oke, kita langsung masuk ke soal yang terakhir. Nah, di sini, di kalimat ini ya, secara makna itu ada dua klausa dalam kalimat tersebut yang mengandung sebab akibat yang saling bertolakan, ya, yang saling bertolak belakang. Nah, konektor yang biasa digunakan untuk kalimat yang saling bertolak belakang ini itu adalah despite, in spite of, although, even though, ataupun though. Nah, kalau kita lihat soal yang ini, jawaban yang A dan juga yang B itu salah, karena in spite of dan juga despite itu seharusnya hanya diikuti dengan noun saja, gitu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang even though. Karena even though ini bisa diikuti dengan klausa, ya. Sedangkan in spite of dan despite itu hanya noun. Sedangkan dalam soalnya diikuti oleh klausa. Oke? Oke teman-teman, itu tadi 10 pembahasan soal TOEFL. Aku tahu mungkin teman-teman ngerasa kayak aduh pusing banget ataupun susah soal-soalnya. That's fine. Semoga teman-teman selalu berusaha supaya ya semakin easy gitu lah ya. Semangat terus dan good luck for you guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin prepare buat mengerjakan soal TOEFL. Thank you for watching and see you next time.